Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hai para juri dan teman-teman se-Indonesia, perkenalkan nama saya Sunarse. Saya adalah seorang mahasiswa S2 Kebidanan Universitas Aisyah Yogyakarta. Saya akan mempresentasikan ringkasan dan critical appraisal artikel jurnal dengan topik pengendalian mutu dan biaya di rumah sakit. Pertama, di sini saya akan mulai dengan menjelaskan identitas jurnal. Adapun judul artikel yang saya kritisi yaitu The Case for Day Case Reduced in Patient Stage with the Use of Day Case Management in Hyperemesis Study. Penulisnya yaitu Neil Ryan et al. Institusinya University of Oxford, NHS, Trust, UK. Penerbitnya Bentham Science Publisher. Artikel ini terdapat dalam jurnal Current Women's Health Reviews, volume 15, nomor 2, tahun 2019. Indeksasi Scopusnya kuartil 1, doi-nya sudah tertera ya. Yuk kita lanjut lagi. Ringkasan isi jurnal. Di sini saya mulai dari latar belakang. Hyperemesis gravidarum atau HG adalah kondisi mual dan muntah berat pada kehamilan dan merupakan penyebab umum rawat inap pada trimester pertama. Periode rawat inap cenderung panjang, membebani kapasitas tempat tidur rumah sakit, serta biaya pelayanan yang tinggi. Lalu tujuan penelitiannya yaitu menilai efektivitas day case management, kita singkat dengan DCM, dibandingkan in-patient management, kita singkat IPM, pada pasien hiperemesis gravidarum. Metodenya dimulai dari desain, studinya retrospektif di 2 rumah sakit, tempatnya di Inggris. Sampelnya total 152 pasien, 61 DCM, dan 91 IPM. Lalu analisisnya menggunakan ANOVA dan Mann-Whitney U-Test. Hasil penelitiannya menunjukkan lama rawat rata-rata DCM 1,67 hari, IPM 5,67 hari, P-nya hasilnya yaitu 0,002. Readmisinya ditemukan yaitu dengan DCM 40% lebih tinggi dibandingkan IPM, yaitu 24,2%. Namun total lama rawat tetap lebih rendah. Tidak ditemukan adanya biomarker signifikan seperti ALT, TSH, kreatinin, dan keton urin yang dapat memprediksi risiko admisi. Kemudian ada kepuasan pasien yang tinggi, median skornya 27 dari 32. Kesimpulannya yaitu DCM efektif menurunkan lama rawat pasien hiperemesis gravidarum tanpa meningkatkan komplikasi klinis dan meningkatkan kepuasan walaupun perlu perhatian terhadap risiko readmisi. Kita lanjut ya. Nah, di sini kita menganalisis kritis terhadap satu kelebihan. Ini saya akan menampilkan dikti screenshot-nya, yaitu kritisi kelebihannya yang desain penelitiannya komparatif, di mana mereka mengkomparasikan antara 2 sistem rumah sakit serupa secara demografis. Terdapat pada kalimat halaman 2, bagian material and method, baris 1-5. Kelebihan yang kedua yaitu penelitian ini berbasis data rekam medis elektronik atau EHR, terdapat pada halaman 2, bagian materials and methods, baris 44-52. Lalu, analisis statistiknya transparan dan software statistiknya kuat dengan hasil signifikan. Terdapat di halaman 2, bagian materials and methods, baris 57-59. Kemudian, relevansi praktisnya tinggi, sehingga untuk efisiensi layanan dan kebijakan rumah sakit. Terdapat pada halaman 5, bagian discussion, baris 1-7. Nah, kemudian kita lanjut ke keterbatasannya. Desainnya retrospektif, sehingga hubungan kausalnya terbatas. Terdapat di halaman 6, bagian discussion, baris 21-23. Variabel intensitasnya gejala tidak terukur, dengan scoring seperti PUQI. Hasil diagnosanya merupakan dari penilaian dokter kandungannya di layanan obstetrinya. Terdapat di halaman 7, bagian discussion, baris 11-12. Kemudian faktor pengganggu atau confoundingnya
seperti faktor sosial ekonomi tidak dianalisis, terdapat di halaman 6, bagian discussion, baris 24-29. Lalu apa sih relevansinya? Ini dia, di sini setelah dikritisi ada relevansi dengan konteks rumah sakit di Indonesia, terutama di bagian manajemen dan biaya. Karena rumah sakit di Indonesia ini rata-rata memperlakukan IPM. Kemudian DCM cocok untuk kasus hiperemesis gravidarum ringan sampai sedang. Kemudian DCM selaras dengan kebijakan efisiensi JKN. Lalu DCM ini dapat menurunkan permasalahan BOR atau bed occupancy rate. Kemudian hasil penelitiannya dapat diimplementasikan di RSUD atau RSIA. Integrasi SIM-RS diperlukan untuk memantau length of stay dan resiko readmisi. Kemudian kita lanjut ke pembelajaran bagi kendali mutu dan efisiensi biaya. Implementasi unit rawat jalan intensif seperti daycare unit untuk kasus risiko rendah. Kemudian penggunaan lama rawat atau length of stay sebagai indikator mutu dan efisiensi biaya. Integrasi sistem data elektronik dan audit klinis serta pembiayaan. Adanya triase klinis berbasis data untuk pasien layak DCM. Kemudian lakukan evaluasi untuk cost effectiveness pada layanan obstetrik. Kesimpulannya, DCM dapat menjadi strategi efektif untuk efisiensi layanan obstetrik di Indonesia tanpa mengorbankan mutu layanan. Nah, kita lanjut ke critical appraisal. Di sini saya menggunakan format GBI, yaitu satu, kriteria inklusi jelas diverifikasi oleh klinisi senior. Kemudian yang kedua, matching antar kelompoknya sebagian tanpa skor PUPI. Kemudian paparan DCM versus IPM-nya konsisten dari awal hingga akhir penelitian. Lalu faktor perancu tidak sepenuhnya dikendalikan. Penilaian paparan valid dan seragam karena berdasarkan unit layanan, bukan persepsi pasien. Kemudian outcome valid, loss berbasis EHR. Kemudian ukuran sampelnya marginal, dan analisis statistik tepat, tapi tanpa kontrol confounding. Kesimpulan critical appraisal-nya, risiko bias keseluruhan sedang sampai tinggi. Temuan penurunan length of stay kuat, namun hubungan sebab akibatnya terbatas. DCM efektif menurunkan lama rawat dengan tingkat kepuasan tinggi, tapi perlu penguatan metodologis di riset selanjutnya. Nah, ini rekomendasi dari penelitiannya yaitu studi prospektif atau RCT multi rumah sakit dengan penyesuaian multivariat dan menggunakan skor PUQI. Lalu audit biaya dan efisiensi berbasis data JKN, kemudian integrasi monitoring length of stay dan readmission sebagai indikator mutu nasional rumah sakit. Nah, alhamdulillah itu tadi penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum. Dah.